Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga saya juga mengucapkan shalom buat Bapak Ibu yang saat ini beribadah di rumahnya masing-masing. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan, hari ini boleh ada. Bila segala pujian yang kami naikkan ya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini. Katakan semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang Mari dengan bangkit berdiri kita kembali katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
kesukaan hati. itulah kesukaan hati. Ku lepas semua aku, Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita angkat pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Hanya bagimu Tuhan, hanya padamu. Kami naikkan sembah hanya bagimu Tuhan, sebab Kau Allah yang layak untuk disembah. Haleluya. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, pujian kami ya Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan di tempat ini. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Sekali katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia Tuhan. Di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Di sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau termulia Tuhan di tempat ini Yesus Kristus. Hanya Kau yang layak disembah dan dimuliakan Tuhan. Bila segala pujian hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mau datang ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan, untuk merasakan kasih dan hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan ada di tempat ini ya Tuhan, siap menjamah kami semua ya Tuhan. Kami yang berbeban berat ya Tuhan, kami yang dalam keadaan duka ya Tuhan, kami percaya Tuhan pulang ke Tuhan buat gantikan dengan sukacita ya Tuhan Yesus Kristus dalam Kau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap lebih lagi memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita yang siap lebih lagi memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom sekali lagi. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Boleh sebelum kita memuji nama Tuhan, kasih salam dulu sehati buat saudara seiman kita. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan memuliakan nama Tuhan. Nyatakan kemuliaannya dan nyatakan kebesarannya di tempat ini.
pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. mari dengan lebih bersuka cita kita kembali angkat pujian dikatakan. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut, Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. katakan Dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Sekarang katakan Dialah Raja. Dialah Raja. Haleluya, haleluya. Mari bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Bersyukur selalu ya Tuhan untuk setiap kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada saat ini Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang boleh kuduskan dan sucikan ya Tuhan persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan. Biarkan ya Tuhan berkati persembahan ini agar berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi secara bergantian. Kita angkat pujian Semesta Bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya, cakrawala memasyurkan karya tangan-Nya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. katakan semesta bernyanyi.
semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita kembali di hadapan Tuhan untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Menyenangkan hatimu ya Tuhan dalam hidupku selalu. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang berhentian, tak akan tergantikan. Mari dengan bangkit berdiri kita kembali angkat pujian ini dari awal. Menyenangkan hati Tuhan, Saya serahkan kepada hamba-Nya. lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. di renungan hati ini, kata dan perbuatan di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu Tuhan. Mari kita katakan kembali, Engkau ciptakan aku, untuk menyenangkan-Mu Tuhan, sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Haleluya. Engkau kesukaanku, batu karang berhentian, tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang berhentian, tak akan. Katakan sekali lagi, Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang berhentian, tak akan tergantikan.
kami terus belajar hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kelalaian-kelalaian kami. Tuhan, sekarang berkati kami kembali dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu dalam hidup ini ya Tuhan. Untuk itu pakai hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu ini. Urapi, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Hamba sadar tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan, menuntun langkah hidup kami setiap hari. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Tema firman Tuhan kita saat ini, Kristus mengubah kehidupan. Kristus mengubah kehidupan. Kita baca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Tuhan, kita tahu bahwa saat itu anak-anak Tuhan, orang Kristen yang ada di mana saat itu Petrus menyampaikan hal ini, hidup mereka sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Sehingga dikatakan maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu peroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Tuhan, maksud dari ayat ini ingin menyatakan kepada kita, meskipun kita di dunia ini begitu banyak kesusahan, kesulitan, tapi semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita kepada Dia. Dan dikatakan bahwa jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Bapak Tuhan, dalam kehidupan setiap orang pasti pernah mengalami tekanan, pergumulan, pencobaan, dan kegagalan yang akhirnya dapat membuat hidupnya terpuruk dan bahkan salah memilih jalan hidup. Tetapi di dalam Kristus semua orang memiliki kesempatan kedua untuk berubah dan menjadi manusia yang baru. Saya ulangi Bapak Ibu, tetapi di dalam Kristus semua orang memiliki kesempatan kedua untuk berubah dan menjadi manusia yang baru. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ciri-ciri hidup yang telah diubahkan oleh Tuhan? Apa ciri-cirinya Bapak Ibu? Hari ini kita mempelajari minimal ada 3 ciri. Yaitu orang yang hidupnya telah diubahkan oleh Tuhan. Yang pertama yaitu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3 berkata tadi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada apa Bapak Ibu? Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar. Karena rahmat yang besar, karena kemurahan yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang hidup. Alkitab mengatakan Yesus Kristus bangkit dari kematian dan telah melahirkan kita kembali melalui peristiwa kebangkitannya.
dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita bersyukur Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Di tengah masalah yang berat apapun yang kita hadapi dalam dunia ini. Di sini kita diajarkan untuk melihat bahwa kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Jadi sesulit apapun masa kita hadapi di dunia ini, kita sebagai orang yang telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kita hidup memiliki pengharapan. Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Kita diberikan satu pengharapan. Untuk apa? Untuk bisa menikmati hidup yang Tuhan janjikan buat hidup kita selama kita ada dalam dunia ini, maupun untuk hidup kita di kekekalan nanti. Kalau kita melihat di dunia ini Bapak Ibu, maka kita akan menemukan orang-orang yang kita anggap sukses di dalam kehidupannya, tetapi mereka memilih mati bunuh diri. Seperti beberapa orang-orang yang kita lihat. Sebagai contoh Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu kenal seorang artis terkenal di dunia bernama Marilyn Monroe. Dan beberapa ada artis-artis lain Bapak Ibu. Mereka begitu terkenal, mereka begitu kaya. Tetapi tragis Bapak Ibu, akhir dari kehidupannya mereka mati dengan cara bunuh diri. Ini menandakan apa Bapak Ibu? Ternyata apa yang mereka dapati di dunia ini membuat hidup mereka tetap kosong. Ada kekosongan di hatinya. Padahal dikatakan kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui kebangkitannya dari orang mati memberikan kepada kita suatu hidup yang penuh pengharapan. Di sini kita melihat Bapak Ibu Tuhan, ternyata ada satu hal yang kontras terjadi dalam hidup manusia. Meskipun manusia hidupnya kelihatannya sukses, berhasil, kaya. Tetapi kalau dia tidak mengenal Yesus, dia mengalami kekosongan di hidupnya. Kekosongan di hatinya. Sehingga Bapak Ibu, mereka tidak memiliki pengharapan. Untuk apa? Pengharapan untuk hidup di kekekalan nanti. Untuk itu pada pagi hari ini biarlah kita diingatkan Bapak Ibu Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang berat, mungkin hidup kita sederhana. Mungkin hidup kita tidak seperti orang-orang yang tadi kita sebutkan. Tetapi di dalam Kristus Bapak Ibu, sebagai orang yang sudah percaya kepada Dia, kita tetap memiliki suatu pengharapan. Ada pengharapan yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Apa pengharapan kita? Pengharapan kita adalah kepada Tuhan yang akan memberikan kehidupan yang kekal buat kita sampai selama-lamanya. Inilah pengharapan yang diberikan Tuhan buat kita Bapak Ibu Tuhan. Sehingga keadaan yang sulit apapun, kita harus tetap bisa bertahan Bapak Ibu. Bertahan. Tidak kalah dengan keadaan yang menimpa hidup kita. Seringkali kita suka kalah Bapak Ibu. Atau seringkali kita membiarkan diri kita terlena. Sehingga kita menjadi orang yang putus asa dan seolah tidak ada pengharapan. Tetapi hari ini kita diingatkan, meskipun keadaan yang sulit apapun yang kita alami, ibu bapak saudara kasih dalam Tuhan, kita tetap memiliki pengharapan saudara dalam Tuhan. Dia bisa memberikan kita kekuatan, dia bisa memberikan kita jalan keluar, dia bisa memberikan kita pertolongan. Kenapa Bapak Tuhan? Karena pengharapan inilah yang membuat kita bisa kuat selalu di dalam Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus yang membuat hidup kita bisa tetap kuat, tetap bertahan di tengah-tengah masalah
yang kita hadapi dalam dunia ini. Saya pernah berbicara berapa kali Bapak. Ada seorang profesor membuat satu penelitian Bapak Ibu. Tentang daya tahan 2 ekor anak tikus. Lalu dia membuat satu kolam kecil. Lalu di kolam itu Bapak Ibu dia taruh seekor anak tikus di kolam itu. Tentunya tikus itu berusaha untuk apa? Untuk bisa naik dari kolam itu. Dia berenang, terus berenang. Berenang. Nah, ruangannya itu dimatikan sama dia Bapak Ibu. Dalam keadaan gelap. Ternyata anak tikus itu hanya kuat bertahan. Kira-kira setengah jam. Kemudian dia mati Bapak Ibu. Anak tikus yang kedua ditaruh di kolam yang sama. Tapi dibedakan Bapak Ibu. Sekarang dikasih lampu 5 watt. Bapak Ibu tahu bahasa Cinanya lampu 5 watt artinya remang-remang. Lalu anak tikus yang kedua itu ditaruh di kolam yang sama. Dia berusaha berenang. Ketika dia lemah, dia lihat sinar lampu yang remang-remang itu membuat dia kuat kembali. Dia terus berenang dengan harapan dia bisa naik dari kolam itu dan selamat. Ternyata Bapak Ibu ada perbedaan. Tikus yang kedua bisa lebih lama bertahan dari tikus yang pertama. Pertanyaannya, apa yang membuat tikus yang kedua bisa lebih lama, lebih kuat bertahan? Karena dia melihat ada lampu yang remang-remang yang memberikan pengharapan untuk dia bisa hidup. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita punya Tuhan Yesus Kristus yang dapat kita harapkan. Dia pengharapan kita yang pasti akan memberikan kita kekuatan. Untuk kita bisa apa? Bisa bertahan. Dan kita bisa menang di tengah-tengah pergumulan persoalan hidup kita. Sehingga kita bisa tetap menjalani hidup ini. Terus memandang kepada Dia. Yang kedua Bapak Ibu. Apa ciri-ciri hidup yang telah diubahkan oleh Tuhan? Yang kedua, hidup yang terpelihara. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena apa? Karena imanmu. Bapak Tuhan, hidup yang terpelihara. Apa yang membuat hidup kita bisa terpelihara? Karena kita memiliki iman kepada Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup yang kita percayai melalui iman percaya kita akan memberikan kita kekuatan. Akan memberikan kita pertolongan. Bahkan hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, karena iman kita kepada Yesus Kristus. Sehingga Tuhan yang kita sembah dapat memelihara kehidupan kita. Artinya kita terpelihara hidup kita. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan pasti hidupnya dipelihara sama Tuhan. Amin. Pasti dipelihara. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau kita membaca dalam kitab Injil Bapak Ibu, dalam kitab Matius. Tentang hal kekhawatiran Bapak Ibu. Tuhan memberikan gambaran tentang apa? Tentang seekor burung. Burung Bapak Ibu, dia nggak bekerja, dia nggak melakukan apa, tapi dia dipelihara Tuhan. Tapi bukan berarti ayat ini mengajarkan kita jadi malas. Kita bilang, burung aja nggak kerja dipelihara. Kalau kita malas, kita nggak dapat berkat Tuhan loh Bapak Ibu. Tuhan nggak senang, Tuhan nggak suka kalau kita nih orang Kristen hidupnya malas. Orang malas tuh jauh rezeki Bapak Ibu. Tapi Tuhan memberitahu dari perumpamaan itu,
bahwa burung yang sederhana, burung yang gak bekerja, Tuhan bisa pelihara. Apalagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Bapak Ibu. Hidup kita bisa dipelihara sama Tuhan. Benar Bapak Ibu, Tuhan bisa pelihara kita. Nah pertanyaannya, kalau hidup kita gak dipelihara sama Tuhan sampai hari ini, perlu kita pertanyakan iman percaya kita kepada Dia. Jangan-jangan ada something wrong, ada sesuatu yang gak beres dari hidup kita Bapak Ibu. Sehingga hidup kita tuh tidak merasakan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, saya percaya. Kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, menaruh iman percaya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saya percaya Tuhan sanggup pelihara hidup kita. Saya bisa menyaksikan Bapak Ibu di tengah masa COVID-19. Ya, 2 tahun telah kita lewati Bapak Ibu. Kalau bukan yang Tuhan pelihara hidup saya, kalau bukan Tuhan yang pelihara gereja ini, gak mungkin bisa ada sampai hari ini Bapak Ibu. Saya yakin itu karena pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu luar biasa karya yang Dia buat atas hidup kita. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih atas perbuatan-Mu yang besar dan ajaib. Dalam rangka Tuhan memelihara gerejanya. Dalam rangka Tuhan memelihara hidup kita. Bapak Ibu Tuhan. Seorang yang hidup di dalam Kristus akan memiliki kehidupan yang terpelihara. Saya ulangi statement ini. Seorang yang hidup dalam Kristus akan memiliki kehidupan yang terpelihara. Artinya bukanlah kita tidak akan pernah mengalami masalah dalam kehidupan. Melainkan Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kita dan menolong kita tepat pada waktunya. Bapak Ibu Tuhan, Tuhan itu sanggup mencukupkan segala keperluan kita. Memang kadang-kala Bapak Ibu, kalau bicara tentang keperluan, kadang-kadang kita bisa stres. Aduh Tuhan, begitu banyak keperluan hidup saya. Belum saya mesti bayar ini, bayar itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau kita ngelihat ke situ Bapak Ibu, kita bisa stres Bapak Ibu. Tapi luar biasanya Tuhan itu sanggup mencukupkan Bapak Ibu segala keperluan kita. Apa arti kata cukup Bapak Ibu? Sering saya bilang, arti kata cukup ialah sesuai kebutuhan kita. Tuhan tahu kebutuhan setiap orang. Dan hebatnya Tuhan bisa cukupkan kebutuhan hidup kita. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Akan ada saat di mana kelihatan kita seperti tersudut, menderita dan kekurangan. Tetapi justru di sanalah pengalaman dipelihara Tuhan akan terjadi. Bapak Ibu, kadang-kala Tuhan izinkan sesuatu kita alami dalam hidup kita. Tapi sebenarnya Tuhan ingin lihat. Atau Tuhan ingin supaya kita memiliki pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman apa Bapak Ibu? Pengalaman tentang pemeliharaan Tuhan buat hidup kita. Saya percaya kita yang hadir di sini semua Bapak Ibu. Kita punya pengalaman bagaimana Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Betul? Pasti kita ini punya pengalaman secara pribadi bagaimana Tuhan bisa pelihara hidup kita sampai hari ini. Itulah indahnya Bapak Ibu. Itulah hebatnya Tuhan kita yang telah bangkit dari kematian. Dan inilah ciri yang kedua dari orang yang telah hidupnya diubahkan oleh Kristus. Yaitu hidup yang terpelihara. Percaya Bapak Ibu, Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, hidup yang bersukacita. 1 Petrus 1:6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu Tuhan, selama kita hidup Bapak Ibu, kita akan ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita.
yang membuat kadang-kala kita jadi sedih, berduka, dan sebagainya Bapak Ibu. Kita bisa alami itu dalam hidup ini. Itulah yang namanya dinamika suatu kehidupan. Tapi hebatnya Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan buat orang yang hidupnya telah diubahkan oleh Kristus. Supaya apa? Bisa hidup bersukacita. Hidup yang bersukacita. Dikatakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Artinya setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami Bapak Ibu Tuhan, kita diajak untuk tetap apa? Tetap bersukacita. Kenapa kita tetap bersukacita? Karena kita mempunyai Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Semua itu Tuhan izinkan sekali lagi. Supaya kita bisa hidup menikmati penggenapan janji firman-Nya buat hidup kita. Dikatakan kebahagiaan dan sukacita yang sejati datangnya dari tempat yang maha tinggi. Saya ulangi Bapak Ibu. Kebahagiaan dan sukacita yang sejati datangnya dari tempat yang maha tinggi. Kebahagiaan kita, sukacita kita Bapak Ibu itu datangnya bukan dari dunia. Tapi dari Tuhan. Dari tempat yang maha tinggi. Itulah yang membedakan kita orang percaya dan orang yang gak percaya. Di tengah-tengah keadaan yang susah sulit. Kita masih tetap bisa bersukacita. Kadang-kadang kita lihat ada orang. Kok dia kayaknya tenang-tenang aja ya hidup. Senyum-senyum. Padahal kalau kita dengar ceritanya. Hidupnya banyak masalah. Tapi dia bisa tetap bersukacita. Kenapa Bapak Ibu? Karena inilah rahasianya kebahagiaan orang yang hidupnya telah diubahkan oleh Kristus. Orang yang sudah diubahkan Tuhan bukan saja dapat bersukacita ketika menerima hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Melainkan kita juga dapat tetap bersukacita walaupun dalam keadaan yang kurang baik. Karena kita percaya Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Kita tetap percaya Bapak Ibu, Tuhan tetap menyertai kita. Kalau lagi kita banyak masalah pergumulan, bukan berarti Allah gak menyertai kita. Allah tetap menyertai kita. Tuhan tetap menyertai kita. Kalau semua itu terjadi Bapak Ibu, Tuhan izinkan. Tuhan ingin supaya kita apa? Tetap menikmati apa? Menikmati hal-hal yang Tuhan janjikan buat hidup kita Bapak Ibu. Dan sekali lagi Bapak Ibu Tuhan, bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Sekali katakan firman Tuhan itu iya dan amin. Meskipun saat itu, meskipun saat ini kita belum menikmati pengenapan janjinya. Tapi kita percaya satu kali kelak firman itu digenapi buat hidup kita. Orang yang mau percaya kepadanya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Katakan ku sanjung kau di tempat tinggi. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Sebab engkau imam besar agung. Imam besar agung. Amin. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan.
Kau di tempat tinggi. Ku sanjung. Mari Bapak Ibu yang mau Kau di didoakan, tempat tinggi. bagi Bapak Ibu didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Iman besar. Amin, amin. Ku sanjung. Katakan kau lebih Kau lebih dari yang lain. Amin, yang lain. amin. Dan ku datang, Dan ku datang menyembahmu Tuhan. mari katakan kau ku sembah, kau ku sembah, Kau ku sembah. kau layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah ya Aba ya Bapa. Hanya Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Roh Kudus. Haleluya. Oh Tuhan, haleluya. Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan. kita katakan kembali kau ku sembah, kau ku sembah. Mari Bapak Ibu hampiri Tuhan. Baik Bapak Ibu di tempat ibu ada di rumah, hampiri Tuhan. Kita datang kepada Dia yang empunya kehidupan ini. Oh dalam nama Yesus kami datang ya Tuhan. Hamba mau berdoa setiap tangan tanah diangkat saat ini. Dalam nama Yesus, jamah setiap tanah diangkat. Dalam nama Yesus, jamah kami Tuhan. Engkau tahu apa yang ada di hati kami yang terdalam. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu masalah kami. Engkau tahu keadaan kami persis Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena kami percaya dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Dalam Tuhan ada pemeliharaan yang indah dan ajaib buat hidup kami. Dan dalam Tuhan ada sukacita yang membuat kami bisa melewati hari-hari kami setiap hari. Dalam nama Yesus, terimalah pertolongan dari Tuhan. Terimalah kemenangan dari Tuhan. Terimalah jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah kelepasan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, terimalah kekuatan dari Tuhan. Sehingga engkau kuat dan kau bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan, berkati kami juga dengan kesehatan dari Tuhan. Berkati kami dengan perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Sehingga kami semua aman dalam lindungan Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Berkati usaha dagangan mereka. Berkati rumah tangga dan studi anak mereka. Berkati mereka dengan kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Mereka milik Tuhan. Mereka milik-Mu Yesus. Umat tebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, amin. Mari kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Selamat memberi. Mari pujian semesta bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaannya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. La 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 la. Dengan firman-Nya yang ajaib tercipta
karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Tuhan yang terus memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya akan membacakan warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 24 April 2022. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda dalam tahun-tahun mendatang. Gereja akan kembali mengadakan kelas pemuritan lanjutan. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kelas pemuritan pertama, diharapkan mengikuti kelas pemuritan lanjutan level 2 dan dapat mendaftarkan diri melalui form pendaftaran yang tersedia di depan atau ke sekretariat dengan Ibu Mika Haryanto. Kelas akan dimulai di bulan Mei 2022. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis tanggal 28 April pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pengurapan pada hari Jumat tanggal 29 April pukul 6:30 malam di Ruko Geraha Niaga. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah, harap mendaftarkan diri melalui WA Group Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 1 Mei disertai dengan perjamuan kudus akan diadakan sebanyak 3 kali. Ibadah pertama pukul 7:30 pagi di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga pukul 9 dan 11 di Gedung Geraha Pena lantai 4. Disertai dengan kelas sekolah minggu. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah, agar mendaftarkan diri melalui WA Group Info GBI dengan alamat Geraha Pena. Gereja menyediakan paket sembako dan paket air oksigen untuk dapat Bapak Ibu beli dalam rangka mendukung bazar yang telah kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 April kemarin. Mohon dukungan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk terus memberkati pelayanan di GBI dengan alamat Geraha Pena, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA di nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta pada hari ini, saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti tadi diumumkan bahwa kelas pemuritan kita akan mulai yaitu bulan Mei. Nanti tanggalnya kita akan tentukan dan rencananya kita mau adakan setiap hari Rabu dan pakai Zoom Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu onsite, nanti pakai Zoom ya. Kita akan mulai pemuritan lanjutan yang kedua. Ya. Kemudian minggu depan adalah tanggal 1 Mei Bapak Ibu. Dan besoknya yaitu hari Lebaran. Ya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita mau berdoa supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya. Karena Bapak Ibu Tuhan diperkirakan yang mudik tahun ini akan terjadi luapan, ya. Kita berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar dengan baik, ya. Terlebih Bapak Ibu Tuhan, kita semuanya diberikan kesehatan dari Tuhan. Ya, kita percaya pandemi Tuhan telah lalui dari kita. Ya, kita sedang menuju kepada pemulihan yang Tuhan kerjakan secara khusus buat bangsa kita Indonesia yang kita cintai. Mari kita beri bersama-sama Bapak Ibu. Nyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin
yakin Tuhan melindungi. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, Karena kasih-Nya. karena kasih-Nya. Mari katakan dengan iman. Tuhan selalu menolongku, Amin. selalu menjagaku, Haleluya. sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Sehelai Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku Amin. seumur hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan sudah berkati ibadah kami hari ini. Apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia untuk Tuhan. Engkau sudah berkati kami dengan firman-Mu. Engkau sudah berkati kami dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bisa berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan yang dibesarkan. Sekarang kami berdoa khusus untuk bangsa kami dan negara kami Indonesia dalam nama Yesus. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia terus dilindungi oleh Tuhan. Indonesia terus dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami memberkati aparat pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami memberkati para menteri, kami memberkati TNI dan Polri Tuhan, agar sekali lagi mereka semuanya kerja takut akan Tuhan. Kami percaya Indonesia akan terus diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan untuk masa-masa liburan yang akan kami alami dalam waktu dekat ini Tuhan. Tuhan sertai Tuhan liburan di negara kami saat ini Tuhan. Hindarkan dari segala hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Tuhan tolong arus mudik Tuhan, maupun arus balik nanti Tuhan tolong semuanya. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dan aman. Tuhan akan menolong dan mengendalikan terus keadaan bangsa kami, negara kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Terlebih kami terus akan diberikan kesehatan yang dari Tuhan. Sebentar kami mau pulang, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Untuk itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, selamat pulang, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.